Perang dagang antara Cina dan Amerika makin hari semakin memanas. Cina yang terus merespon kebijakan Donald Trump membuat pelaku usaha di Amerika makin ketar-ketir. Apalagi setelah banyak video beredar di berbagai platform media sosial ketika produsen Cina membongkar habis-habisan barang mewah asal Amerika yang ternyata buatan Cina. Hal itu jelas membuat masyarakat Amerika semakin panik. Mereka bahkan mulai berbelanja ke platform Cina dengan dalih harga jauh lebih murah. Selain itu, Presiden Cina Xi Jinping juga telah mengantongi kartu as Amerika dalam perang dagang kali ini. Sehingga dia tak takut kalau Donald Trump akan terus menabuh genderang perang. Amerika Serikat dan Cina adalah dua negara besar yang memiliki pengaruh ekonomi besar bagi negara-negara lain di dunia. Perang dagang antar kedua negara ini mengguncang pasar global yang mencemaskan dampak ekonomi dari konflik ini. Dilansir Newsweek, memotong impor Cina mempersulit rantai pasokan Amerika, meningkatkan biaya, dan memaksa bisnis untuk mencari sumber dari tempat lain. Konsumen juga menghadapi harga yang lebih tinggi. Strategi Trump adalah menggunakan tarif untuk menarik lebih banyak investasi manufaktur ke AS. Namun pemerintah Trump meningkatkan tekanan pada Cina dan ingin mitra dagangnya membuat pilihan antara Beijing dan Washington. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada Rabu mengatakan bahwa volume perdagangan global diperkirakan akan turun 0,2% pada 2025 dalam kondisi saat ini, atau hampir 3 poin persentase lebih rendah dari skenario dasar tarif rendah. Sementara itu, Kantor Perdagangan dan Pembangunan PBB atau ANSITAT juga merevisi prediksi pertumbuhan global dari 2,5% menjadi 2,3% di 2025. Dan mencatat dalam penilaiannya bahwa pertumbuhan di bawah ambang batas 2,5% seringkali menandakan resesi global. Namun pertanyaannya, apakah angka 245% sebuah eskalasi terbaru? Ternyata tidak. Menurut US Today, tarif baru Trump untuk Cina masih berada di angka 145%. Gedung Putih mengatakan bahwa angka 245% yang mereka masukkan ke dalam dokumen tanggal 15 April yang menguraikan konteks perintah eksekutif baru dari Presiden Donald Trump mewakili semua tarif sebelumnya dan tarif baru untuk beberapa produk Cina yang berasal dari pemerintahan Biden dan Trump pertama. Presiden AS Donald Trump telah memberlakukan tarif setinggi 245% untuk impor Cina. Serangan ekonomi paling dramatis yang pernah dilakukannya sebagai tanggapan langsung atas pengetatan kontrol ekspor Beijing terhadap elemen tanah jarang dan mineral penting yang digunakan dalam berbagai hal, mulai dari ponsel pintar dan mobil listrik hingga mesin jet dan kapal selam nuklir. Sementara itu, perang dagang antar Amerika Serikat dan Cina yang kembali memanas di bawah kepemimpinan Donald Trump telah menjadi mimpi buruk bagi banyak pelaku bisnis di Amerika Serikat. Tarif impor yang terus meningkat dari 34% lalu ke 145% dan kemudian memecahkan rekor dengan tarif 245% untuk barang Cina. Mungkin punya maksud dan tujuan yang bagus, yakni melindungi industri domestik dan menekan Cina. Namun respon balasan Beijing yang juga tegas saat ini justru menempatkan AS dalam posisi sulit, di mana perang dagang melawan Cina telah memicu inflasi, melemahkan dolar, dan membuat para CEO importir barang Cina berteriak, ini seperti akhir zaman.
Xi Jinping sudah kantongi kartu as Amerika. Menurut Times of India, Gedung Putih secara eksplisit membingkai langkah tersebut sebagai respons terhadap meningkatnya ketergantungan pada Cina untuk mineral-mineral penting seperti gallium, germanium, antimon, dan tanah jarang, bahan-bahan yang penting untuk senjata canggih, komunikasi yang aman, dan manufaktur yang canggih. Pemberlakuan tarif baru ini menyusul keputusan Beijing untuk membatasi ekspor beberapa mineral penting dan elemen tanah jarang yang dipandang oleh Washington sebagai upaya untuk mencekik industri AS dan negara-negara sekutunya. Ini termasuk sektor-sektor seperti kedirgantaraan, kendaraan listrik, dan semikonduktor. Industri yang dianggap oleh AS sangat penting secara strategis. Langkah terbaru Trump yang diumumkan melalui perintah eksekutif pada 15 April mengarahkan Departemen Perdagangan untuk menyelidiki apakah impor mineral tanah jarang dan produk turunannya menimbulkan ancaman keamanan nasional. Seperti diketahui, elemen tanah jarang dan mineral penting lainnya bukan hanya bahan baku industri, melainkan juga tulang punggung basis industri pertahanan AS. Gedung Putih menegaskan bahwa mineral-mineral penting termasuk elemen tanah jarang sangat penting untuk keamanan nasional dan ketahanan ekonomi. Tanah jarang, sekelompok 17 elemen penting sangat penting untuk industri, mulai dari pertahanan dan kendaraan listrik hingga energi dan elektronik. AS hanya memiliki satu tambang tanah jarang yang beroperasi dan sangat tergantung pada Cina untuk hampir semua pasokan olahannya. Cina mendominasi 92% kapasitas pemrosesan global untuk tanah jarang. AS bergantung pada Cina untuk sekitar 72% dari impor senyawa dan logam tanah jarangnya. Para pejabat Trump mengatakan bahwa Cina menggunakan dominasi tersebut sebagai senjata geopolitik, dan AS tidak bisa menunggu. Respon Cina terhadap Amerika dan Trump. Ketika ditanya dalam sebuah konferensi pers tentang apa tanggapan Cina, juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jiang mengatakan, Anda dapat membawa nomor ini ke pihak AS untuk mendapatkan jawaban. Menanggapi komentar terbaru Washington terhadap tarif, Lin mengatakan perang tarif ini diprakarsai oleh AS dan Cina telah mengambil tindakan balasan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingannya yang sah, serta untuk memastikan keadilan dan keadilan internasional yang sepenuhnya masuk akal dan sah. Dia menggarisbawahi bahwa posisi Cina selalu jelas dan tidak ada pemenang dalam perang tarif dan perang dagang. Cina tidak mau berperang dan juga tidak takut berperang, katanya. Lin mengatakan, jika benar-benar ingin menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi, AS seharusnya menghentikan pendekatannya yang memaksakan tekanan ekstrim, berhenti mengancam dan memeras, dan terlibat dalam dialog dengan pihak Cina atas dasar kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan, katanya, seperti dikutip dari China Daily. Produsen Cina udah muak dengan Trump. Belakangan ini, TikTok diramaikan oleh akun-akun dari Tiongkok yang mengaku sebagai supplier atau OEM (Original Equipment Manufacturer) untuk sebagai merek terkenal dunia. Mereka secara belak-belakan membongkar harga asli barang-barang branded sebelum ditempeli label mewah seperti Coach, Michael Kors, bahkan skincare atau aksesoris Apple. Yang membuat heboh adalah harga asli barang tersebut ternyata bisa lebih murah hingga 10 kali lipat dari harga jual di butik. Mereka mengklaim bahwa 80% tas-tas mewah dari label Amerika Serikat dan Eropa dibuat di Tiongkok.
Fenomena ini tidak hanya membuka mata konsumen, tetapi juga memberi warna baru dalam perang dagang antar AS dan Tiongkok yang makin kompleks. Dalam video-video pendek yang viral di TikTok, para produsen OEM dari Tiongkok menunjukkan secara gamblang bagaimana produk tas, sepatu, hingga aksesoris high-end diproduksi di pabrik mereka. Mereka mengungkapkan harga produksi tas branded hanya sekitar 15-25 US dollar, yang kemudian dijual ke konsumen dengan harga ratusan hingga ribuan dolar. Meskipun tampak seperti aksi individu, banyak analis melihat hal ini sebagai efek samping dari tekanan ekonomi yang semakin tinggi antar kedua kekuatan global seperti AS dan Tiongkok. Dan terlepas dari apapun, Cina telah memiliki kekuatan ekonomi sendiri dan mereka nggak pernah takut untuk berperang dengan Amerika.